Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa. Kajian ilmu dalam kitab Nasha'irul Ibad. Pada kesempatan menika kita membahas bab ingkang nomor 6 tentang pencapaian tujuan hidup inggih menika arupi surga, termasuk kenikmatan yang tiada bandingnya wonten donya menika ketika bertemu Allah wonten salebetipun surganipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten manungsa kala wau tujuanipun benten-benten yang gesang wonten alam dunya kala. Wonten ingkang tujuanipun nang dunia tok lawan supe ibadahi, supe tujuan gesang wonten alam dunya. Tersipun tujuane sasaranipun inggih menika dunya kados Firaun, Qarun, ugi umat-umat ingkang terdahulu yang dilanati Allah Subhanahu wa taala. Wonten ingkang tujuane manungsa kalau akhirat, dunya kala wau dianggap sebagai neraka. Nomor 3 standar kula panjenengan sedaya sebagai orang awam. Kalau mau tujuannya pun pengennya selamat bahagia dunia juga selamat bahagia akhirat pun. Atus kulan panjenengan sedaya sesudah kita sholat yang sering kita lakukan adalah berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau mau maksudipun kulan panjenengan sedaya nyuwun dumateng asane Allah urip kalau mau supados disungani selamat atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Nomor sekawan yang ingkang boten bahagia selamat dunia, boten selamat bahagia akhirat itu termasuk orang yang ingkang paling bangkrut, paling merugi. Pramila menika gesang kala wau hidup ini harus punya visi, termasuk di kantor, di sekolahan atau di kampung-kampung atau perumahan itu ada visi. Napa sih misi niku? Visi niku tujuan. Nah, bulan panjenengan kalau wau tujuan yang paling terbesar adalah kita ini ingin mencapai kesuksesan kebahagiaan akhirat, yaitu mlebet surga Allah Subhanahu wa taala. Terus wonten ingkang diwastani misi. Misi niku napa to? Langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pencapaian visi tujuan kalau wau. Pramila wonten kitab Nasha'irul Ibad Ali bin Abi Thalib ngendika, ada 6 rahasia kunci untuk membuka surga, atau 6 rahasia pintu untuk membuka surganipun Allah Subhanahu wa taala dan menutup pintunya neraka. Kitab Nasha'irul Ibad yang sering kita bahas kalau karamipun Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Nomor sepindah inggih menika kula panjenengan sedaya nak pengin mlebu surga Allah, ketemu Allah wonten surga kala wau inggih menika kedah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak kenal maka tidak sayang. Sering kita mendengar pepatah tidak kenal maka tidak sayang. Termasuk kita ini, sholat kita yang kita lakukan supaya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu sholat itu seolah-olah menghadap kepada Allah. Allah itu siapa? Ini yang harus kita pelajari. Maka dalam mengenal Allah itu ada 4 kesempurnaan ilmu. Nomor sepindah inggih menika kita harus mendalami syariah hukum-hukum Allah wonten Al-Qur'an. Di hukum-hukum Allah secara zahir kita pelajari sholat, ada yang sudah mencapai secara hakikat. Kalau hanya mencapai syariah belum mendalam sholatnya, sehingga belum mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nomor kalih
inggih menika mengenal ingkang diwastani thariqah. Thariqah laku jalan menuju Allah, mengenal Allah. Jadi mengenal hukum-hukum Allah secara mendalam melalui zikir, melalui suluk, melalui kholwat. Ugi lentu-lentunipun ingkang dibimbing kalian guru thariqah, guru mursyid. Nomor 3 pun inggih menika ingkang diwastani hakikat. Hakikat sudah menemukan pengetahuan secara hakiki, makna yang inti kalau contohnipun lan panjenengan sedaya mengenal buah kelapa. Kalau dari kulitnya itu belum mendalam, oh kelapa itu seperti ini, ada yang warna hijau, ada warna agak kemerahan, ugi warna lentu-lentunipun. Untuk mengetahui kelapa itu dikupas. Nah, prosesnya mengupas inilah yang saya umpamakan adalah thariqah, kalau proses untuk mengenal buah kelapa. Kalau sudah tahu dikupas, dalamnya ada kelapa, dimakan, dirasakan, nah inilah yang dimaksud dengan sudah merasakan buah kelapa. Nah, kita ini ibadah ini juga seperti itu. Kalau sudah sholat kita, ibadah kita ini sudah kita merasakan, nah ini berarti sudah mencapai hakikat. Kalau sholatnya belum merasa apa namanya itu tenang, berarti sholatnya itu harus diperbaiki. Ini ibaratnya begitu. Hakikat makna yang paling itu sudah menemukan kebenaran yang sejati. Nomor sekawan inggih menika ingkang diwastani makrifat, mengetahui keberadaan Allah, sudah mengetahui pengalaman secara pribadi, secara spiritual, mengenal Allah itu siapa melalui proses yang panjang, kemudian sudah mencapai tingkatan muhasyafah, musyahadah, sudah kenal, bahkan sudah mampu melihat Allah secara mata hati. Nah, inilah 4 kesempurnaan ilmu di dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mengenal, yakin kita ini akan taat kepada Allah. Nah, kurang taatnya kita ini karena kurang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mulai materi-materi yang dalam sampaikan kemarin, ada hati untuk mengenal Allah, harus proses memperbaiki hati kita ini sudah dalam sampaikan 4 macam hati. Ada 7 nafsu yang baik yang dijalankan, yang jelek kita tinggalkan. Kemudian di dalam mengenal Allah ini melalui guru mursyid. Nah, inilah yang harus kita lakukan supaya kita ini lebih dekat kepada Allah. Saya yakin kalau kita ini hanya mencintai dunia, belum mengenal Allah, tidak akan menemukan ketenangan. Hidup ini jangan mengejar bahagia, tapi mengejar ketenangan. Ketenangan ini sifatnya akhirat, kalau kebahagiaan itu adalah sifatnya dunia. Maka kunci pertama di dalam membuka pintu surga. Nomor kalihipun rahasia membuka pintu surga inggih menika mengenal setan. Nah, setan di sini diantaranya ada 10 setan. Setan itu sebagian ulama dalam kitab Nasrul Ibad itu hanya sifatnya perbuatan jahat manusia dan perbuatan jahat jin. Karena Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi jin ada yang membangkang, manusia yang ada yang membangkang. Itu sebutan perbuatan membangkang jin dan manusia disebut dengan setan. Nah, iblis itu apa? Iblis itu dalam kitab Nasrul Ibad itu adalah bapaknya setan, bapaknya jin. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Kemudian nanti kita sampaikan materi tersendiri. Ada 10 macam setan. Kemudian siapa temannya iblis setan, siapa musuhnya iblis dan setan. Oke, kita ada pembahasan sendiri. Lajeng kalau sudah mengenal setan, jangan diikuti ajakan setan, karena setan mengajak innama bisyu'i wal fahsya'i wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Iblis kalau mau membangkang kepada perintah Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, ba'id qala lil malaikat isjudu li Adam fasajadu iblis, maka Allah melaknat iblis masuk ke dalam neraka dan mengajak manusia menghalang-halangi innama bisyu'i wal fahsya'i wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, mengajak manusia masuk ke dalam neraka. Sehingga kalau berbuat baik itu sulit, mau sholat diajak sulit. Itu adalah kita ini ditemani oleh iblis laknatullah.
Dan oleh karena itu musuh kita sebenarnya adalah setan, iblis yang mengajak kita ke dalam kesesatan. Yang ketiga, kunci masuk surga adalah mengenal alam akhirat. Alam akhirat itu ada dalam rukun iman, bahwasanya alam akhirat itu ada alam kubur, alam barzah, kemudian ada namanya yaumil mizan, yaumil hisab, ada namanya maksar, ada siratal mustaqim. Itu harus yakin bahwasanya alam akhirat itu ada. Sudah dunia ini maka manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, ini harus kita mantapkan pada diri kita ini supaya iman kita ini lebih kuat, meyakini bahwasanya alam akhirat itu ada, sehingga kita kalau berbuat dosa itu takut karena ada hisabnya, ada timbangannya. Dan kalau sudah mengetahui alam akhirat, kita hendaknya harus hati-hati di dalam berbuat, bertingkah laku di dalam dunia ini. Nomor sekawan, kuncinya membuka pintu surga adalah kita mengenal alam dunia. Kemudian setelah mengenal alam dunia ini, jangan jadikan dunia ini tujuan utama, tapi hanya sebagai mazra'atul akhirat, sebagai ladang bercocok tanam untuk mencapai kesuksesan negeri akhirat. Karena banyak ulama menilai dunia bagi orang yang alim adalah neraka. Kemudian bagi orang yang hanya dunia saja tujuannya, dunia adalah surga. Oleh karena itu orang Islam jangan kecil hati, umpamanya nggak sukses, nggak menjadi orang kaya, nggak menjadi orang mulia di dunia ini. Karena apa? Orang-orang yang tidak sukses di dunia, orang yang miskin di dunia ini nanti akan lebih dulu masuk surga daripada orang-orang yang kaya. Tetapi dengan keimanan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, kunci untuk memasuki surga adalah yaitu mengenal hukum-hukum Allah. Tetap kita seperti kajian pagi ini adalah proses sama-sama belajar mengenal hukum-hukum Allah. Setelah kita mengenal hukum-hukum Allah, kita jalankan. Nomor 6 adalah mengenal larangan-larangan Allah. Setelah kita mengetahui larangan-larangan Allah, kita berusaha untuk menjauhinya. Demikian 6 kunci membuka pintu surga dan menutupi pintu neraka dalam kitab Nashaikhul Ibad bab 6 aturipun Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Menawi kekurangan, kesalahan, kekeliruan dalam ilmu agama Islam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.